Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yaitu perkenalkan, nama saya Wulan Lestari dengan nomor induk mahasiswa 2004030004. Dan perkenalkan teman saya Alina Frianti Rawangan dengan nomor induk mahasiswa 20040300028. Perkenalkan, nama saya Nursulis Tawati dengan nomor induk mahasiswa 2004030007. Pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai proses penilaian kinerja pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pertama-tama kita harus tahu apa sih itu penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja itu merupakan metode mengevaluasi dan menghargai kinerja yang paling umum digunakan. Dalam penilaian kinerja melibatkan komunikasi dua arah, yaitu antara pengirim pesan dengan penerima pesan, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Penilaian kinerja dilakukan untuk memberitahu karyawan apa yang diharapkan pengawas, untuk membangun pemahaman yang lebih baik satu sama lain. Nah, penilaian kinerja menitik beratkan pada penilaian sebagai suatu proses pengukuran sejauh mana kerja dari orang atau sekelompok orang dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan yang ada. Adapun proses penilaian kinerja, yang pertama, persiapkan data-data yang dibutuhkan. Nah, langkah pertama di sini adalah mempersiapkan data-data yang berkaitan dengan perilaku dan kinerja bawahan Anda. Nah, ini dapat berupa catatan, laporan, hasil bimbingan terakhir dan sebagainya. Kemudian yang kedua di sini yaitu buat penilaian. Nah, di sini gunakan data-data yang telah dipersiapkan tersebut sebagai landasan menilai dan memberikan umpan balik. Penilaian dan umpan balik ini umumnya termasuk sebagai draft penilaian sementara. Meskipun demikian, Anda tetap harus serius membuatnya. Kemudian langkah 3, diskusikan dengan atasan langsung. Nah, langkah selanjutnya di sini adalah mendiskusikan penilaian dan umpan balik sementara dengan atasan langsung Anda. Tujuannya untuk memutuskan penilaian akhir yang fair dan objektif. Kemudian yang keempat, selenggarakan pertemuan dengan bawahan Anda. Nah, setelah penilaian akhir diputuskan, selenggarakan pertemuan dengan bawahan Anda. Pertemuan ini sengaja dilangsungkan di tempat dan waktu yang nyaman, misalnya kantor Anda atau ruang rapat, sehingga Anda dapat berdua tidak terganggu aktivitas lain. Kemudian yang kelima, serahkan hasil penilaian kepada bawahan Anda. Nah, langkah kelima ini adalah menyerahkan hasil penilaian kepada bawahan Anda. Jangan lupa berikan waktu yang memadai agar karyawan yang bersangkutan membaca hasil tersebut. Keenam, bahas hasil penilaian. Nah, langkah selanjutnya ini adalah membahas hasil penilaian Anda. Dalam pembahasan ini, kemukakan dasar penilaian Anda dengan bahasa yang positif dan ukurannya, atau misalkan mengukur motivasi. Setelah itu, berikan kesempatan bawahan Anda untuk menyampaikan pendapat atau tanggapan. Kemudian yang terakhir yaitu informasikan rencana pengembangan. Nah, langkah terakhir ini adalah menginformasikan rencana pengembangan untuk bawahan Anda. Nah, rencana ini dapat berupa pelatihan, promosi jabatan, penugasan, atau pemagangan, seperti halnya langkah ke-6. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan bersama agar pengembangan tersebut berjalan dengan lancar dan berhasil guna atau efektif. Kemudian adapun manfaat penilaian kinerja. Nah, pihak-pihak yang berkepentingan atau memiliki manfaat dalam penilaian kinerja yaitu adalah orang yang dinilai atau karyawan, kemudian penilai atau atasan, supervisor, pimpinan, manajer, konsultan, dan perusahaan. Kemudian adapun metode-metode penilaian. Nah, menurut Mondi dan Noe 2005 ada tujuan metode penilaian kinerja, yaitu yang pertama, rating scales, menilai kinerja pegawai dengan menggunakan skala untuk mengukur faktor-faktor kinerja. Misalnya dalam mengukur tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai. Skala yang digunakan adalah 1-5, yaitu 1 adalah yang terburuk dan 5 adalah yang terbaik. Nah, jika tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai tersebut biasa saja,
maka ia diberi nilai 3 atau 4. Dan begitu seterusnya untuk menilai faktor-faktor kinerja lainnya. Kemudian yang kedua, critical incidents. Nah, evaluator mencatat mengenai apa saja perilaku atau pencapaian terbaik dan terburuk pegawai. Dalam metode ini, penilai harus menyimpan catatan tertulis tentang tindakan-tindakan atau perilaku kerja yang sangat positif dan perilaku kerja yang sangat negatif selama periode penilaian. Kemudian yang ketiga, essay. Evaluator menulis deskripsi mengenai kekuatan dan kelemahan karyawan, kinerjanya pada masa lalu, potensinya, dan memberikan saran-saran untuk mengembangkan pekerja tersebut. Nah, metode ini cenderung lebih memusatkan perhatian pada perilaku ekstrim dalam tugas-tugas karyawan daripada pekerjaan atau kinerja rutin yang mereka lakukan dari hari ke hari. Penilaian seperti ini sangat tergantung kepada kemampuan menulis seorang penilai. Yang keempat, work standard. Nah, metode ini membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan tingkat keluaran yang diharapkan. Standar mencerminkan keluaran normal dan seorang pekerja yang berprestasi rata-rata yang bekerja pada kecepatan atau kondisi normal. Agar standar ini dianggap objektif, para pekerja harus memahami secara jelas bagaimana standar yang ditetapkan. Yang kelima, ranking. Nah, penilai menetapkan seluruh pekerja dalam satu kelompok sesuai dengan peringkat yang disusun berdasarkan kinerja secara keseluruhan. Contohnya, pekerja terbaik dalam satu bagian diberi peringkat paling tinggi dan pekerja yang paling buruk prestasinya diletakkan di peringkat paling bawah. Kesulitan terjadi bila pekerja menunjukkan prestasi yang hampir sama atau sebanding. Kemudian yang keenam, fortune distribution. Penilai harus memasukkan individu dari kelompok kerja ke dalam sejumlah kategori yang serupa dengan sebuah distribusi frekuensi normal. Contohnya para pekerja yang termasuk ke dalam 10% terbaik ditempatkan ke dalam kategori tertinggi, 20% terbaik sesudahnya ke dalam kategori berikutnya, 40% berikutnya ke dalam kategori menengah, 20% sesudahnya ke dalam kategori berikutnya, dan 10% sisanya ke dalam kategori terendah. Kemudian yang terakhir, Behaviorally Encouraged Rating (BARIS) atau BARIS. Nah, di mana evaluator menilai pegawai berdasarkan beberapa jenis perilaku kerja yang mencerminkan dimensi kinerja dan membuat skalanya. Misalnya, penilaian pelayanan pelanggan. Bila pegawai bagian pelanggan tidak menerima dari pelanggan, ia diberi skala 4 yang berarti kinerja lumayan. Bila pegawai itu membantu pelanggan yang kesulitan atau kebingungan, ia diberi skala 7 yang berarti kinerjanya memuaskan. Metode ini mendeskripsikan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tingkat kinerja yang diharapkan. Baik, itulah materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.